Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Baik saudara semua yang ada di rumah, selamat kita bertemu kembali. Gimana kabar semuanya? Tentu kabar baik, kabar luar biasa buat kita. Amin. Kita yakin dan percaya walaupun kita jauh, saudara ada di rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu dekat dengan kita. Karena Tuhan punya rencana indah dalam hidup saudara dan saya. Kesempatan hari ini kita mau beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kesempatan hari ini kami diberi kesempatan untuk kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bahkan pada kesempatan yang indah ini Tuhan, hari ini kami boleh beribadah. Urapi kami, pimpin kami, bahkan berikan kami hikmat-Mu, sukacita, damai sejahtera ada bersama kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Puji nama Tuhan, selamat kita bertemu kembali. Kita yakin dan percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tetapi pada saat itu manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan dari awal hingga akhir. Oleh karena itu kita yakin dan percaya pada saat kita dekat dengan Tuhan, saat kita melekat dengan Tuhan, kita yakin Tuhan pun ada bersama dengan kita. Tak pernah ada kekhawatiran, tak pernah ada kebimbangan, tak pernah ada kesusahan. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan El Shaddai. Amin. Mari kita angkat satu pujian penyembahan kita. Kita datang di hadirat Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari tidak pernah ada ketakutan, kesusahan, kecemasan, tetapi di dalam Tuhan El Shaddai, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah
Ku cemat, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, pagi ini kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan berlaku untuk selama-lamanya. Kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan terhadap kami umat-Mu. Walaupun di tengah suasana yang begitu mencekam, tetapi damai sejahtera Tuhan ada dalam hati kami, membuat kami tetap kuat, tetap berjalan dengan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Yesus. Hari ini kami menyediakan diri kami untuk datang beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab kami hidup bukan karena makanan jasmani saja, tetapi terutama oleh karena makanan rohani yang kami terima setiap kali, itu yang membuat kami hidup sampai sekarang ini di hadapan Tuhan. Berbicaralah kepada kami umat-Mu Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Kiranya Tuhan menguduskan dan melayakkan hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua, supaya jemaat Tuhan bisa menerima dengan baik, mendengarkan dengan sepenuh hati, memahami apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu ini. Berikan hikmat akal budi kepada hamba ini Tuhan, supaya bisa menyampaikan dengan jelas, dapat dimengerti dengan baik oleh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin hadirat Allah ada di sini. Dan saat Tuhan berbicara lewat hamba-Mu ini, kami mau duduk diam, mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan, sehingga setiap kata firman Tuhan masuk dalam hati kami, menguasai pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami yakin karena Engkau ada di sini, maka tidak ada satupun kuasa-kuasa yang lain yang boleh mengganggu, yang bisa mencuri firman ini dari kami. Semuanya telah dihalaukan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berdaulat atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Selamat pagi. Hari ini kita masih beribadah secara online, tetapi kita harus percaya dengan cara apapun Tuhan tetap hadir di dalam hati kita masing-masing. Saudara, pagi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara ayat-ayat yang akan kita baca nanti di dalam Mazmur pasal 23. Mazmur yang sangat terkenal, yang sudah memberkati jutaan orang.
Hari ini kita akan merenungkan tentang kebaikan Tuhan, gembala yang baik itu, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan umatnya, tidak pernah sedetik pun meninggalkan domba-domba yang dia gembalakan. Saudara, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, melalui Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, Daud menjelaskan bahwa hidup ini tidak menentu, ya. Hidup ini tidak bisa diharapkan untuk berjalan terus mulus tanpa halangan. Keadaan hidup kita manusia ini selalu berubah-ubah. Kita perhatikan di ayat 2 dikatakan Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Kalau kita bayangkan rumput yang hijau, rumput yang tebal, yang segar, asik sekali itu ya. Dibaringkannya domba-domba itu di padang yang berumput hijau. Sangat menyenangkan, menyegarkan, dan begitu indah kehidupan di atas rumput yang hijau. Lalu Tuhan juga membimbing domba-domba itu ke air yang tenang. Kesegaran yang dinikmati oleh kita, ketenangan yang kita rasakan, jiwa disegarkan. Lalu ia menuntun domba-domba itu juga di jalan yang benar, jalan yang pasti, safe. Tetapi di ayat 4, jalan yang kelihatannya begitu enak, ya, yang tadi padang rumput itu begitu hijau, menyenangkan, telaga air yang tenang, yang menyegarkan jiwa, dan domba-domba itu yaitu gambaran dari kehidupan kita melewati jalan yang mulus. Tapi tiba-tiba jalan itu menurun terus dan masuk di dalam lembah kekelaman. Saudara, padang rumput yang tadinya menyenangkan, di mana kita dibaringkan di situ, ada berkat, ada kesegaran, ada kenikmatan yang kita alami dalam hidup ini, tiba-tiba menjadi gersang. Air yang tenang tiba-tiba menjadi seperti sebuah danau yang bergelora, penuh dengan angin ribut yang menghempaskan perahu kehidupan kita ke sana kemari. Sampai akhirnya kita merasakan kengerian di dalam lembah kekelaman itu. Saudara, tidak dapat dipungkiri, sebagai anak-anak Tuhan, banyak di antara kita yang saat mengalami perubahan dalam kehidupan kita yang tadinya nyaman, nikmat, semua berjalan dengan baik. Tapi sekarang semuanya itu berubah 180 derajat. Apa yang kita alami sekarang ini? Bukankah seperti itu? Tadinya orang bepergian kemana saja nggak masalah, saudara, mau naik kereta api, mau naik travel, mau naik pesawat udara, mau naik kapal pesiar, oke, semua berjalan dengan lancar. Dan orang-orang, ada beberapa orang yang saya kenal sudah menjadwalkan waktu-waktu yang akan mereka pakai untuk bepergian ke luar negeri, mendatangi negeri-negeri yang indah di luar sana. Sudah booking tiket, hotel dan sebagainya.
Tetapi tiba-tiba semua itu berubah secara drastis. Apa yang kita alami kurang lebih 1,5 tahun belakangan ini, sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Dan oleh karena perubahan yang begitu mendadak, cepat, dan sulit untuk dimengerti, apalagi untuk dijalani, maka tidak sedikit orang yang stres. Kehilangan fokus ilahi, saudara. Apa yang sekarang dirasakan? Ketakutan yang luar biasa. Kengerian. Kekhawatiran, kebingungan, panik. Karena bayang-bayang kematian itu terus-menerus berjalan di depan kita. Terus-menerus itu diberitakan di mana-mana. Belum lagi berita-berita yang mengacaukan. Berita-berita hoax. Itu membuat banyak orang kehilangan damai sejahtera. Kehilangan semangat untuk hidup. Putus asa. Karena pekerjaan yang tadinya lancar tiba-tiba secara tidak disadari, dan tidak pernah dibayangkan itu berhenti. Karyawan-karyawan yang harus di PHK terlalu berat untuk dijalani. Sampai benar-benar suasana kekelaman, suasana kematian itu, oh betapa beratnya menekan jiwa manusia sekarang ini. Peristiwa ini pernah dialami oleh Petrus di dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Matius pasal 14 ayat 29 dan 30 saya bacakan. Matius 14 ayat 29 dan 30. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, ini peristiwa pada waktu murid-murid itu menyeberang danau. Ya, tiba-tiba saat perahu itu beberapa mil dari pantai, datanglah angin ribut, angin sakal, ya, yang mengobrak-abrik ketenangan mereka yang di dalam perahu itu, sehingga mereka begitu ketakutan, ya. Tetapi saat itu Yesus tiba-tiba hadir mendekati mereka dengan berjalan di atas air. Waktu mereka lihat ada sesosok manusia berjalan di atas air, mereka teriak-teriak. Ya. Mereka menganggap itu hantu. Tetapi Yesus berkata di ayat 27, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, seringkali di dalam kepanikan yang kita rasakan oleh karena kehidupan ini berubah begitu cepat dan begitu mengagetkan dan membuat hidup ini berantakan seakan-akan begitu, ya. Seringkali kita sudah tidak bisa lagi merasakan kehadiran Tuhan. Kita dipenuhi dengan kepanikan, kita dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran negatif. Seperti apa yang dialami oleh murid-murid. Nah, si Petrus ini salah satu murid Yesus yang paling berani bicara. Dia katakan, kalau memang itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Yesus katakan, ya, Yesus berkata, datanglah, ayo. Petrus melangkah keluar dari perahu, saudara. Nekat ini, ya. Petrus melangkah keluar dari laut dan dia berjalan di atas air. Mendekati Yesus. Tetapi karena dia merasa goncangan, ya, karena saat itu danau tersebut masih diterpa dengan gelombang, dengan angin, masih goncang, belum tenang itu. Ya, waktu Petrus
bisa berjalan di atas air, seharusnya dia kan, oh aku bisa ya. Seharusnya dia tidak usah lagi melihat keadaan sekelilingnya dan tidak usah lagi memperhatikan perasaannya. Yang penting dia nggak tenggelam kan saat itu. Tetapi itulah manusia, saudara. Seperti kita juga. Sebenarnya hidup kita itu walaupun di dalam keadaan yang goncang seperti ini, Tuhan masih memelihara loh. Walaupun memang keinginan kita yang biasa plesir-plesir itu nggak bisa. Yang biasa jalan-jalan di mall-mall itu cari-cari apa gitu, sekarang nggak bisa. Yang biasa makan di mana saja, sekarang nggak bisa. Semua dibatasi. Tapi pemeliharaan Tuhan itu masih tetap berlaku. Nah, seperti Petrus, dia bisa berjalan di atas air. Dia sudah melangkah, pasti sudah melangkah beberapa langkah sejak dia turun dari perahu itu. Tapi apa yang membuat, yang menarik perhatiannya lebih daripada Yesus yang ada di depannya, yaitu gelombang yang masih begitu keras, angin. Ya, di dalam satu terjemahan Alkitab di bahasa lain dikatakan, waktu dia melihat angin, dia menjadi takut dan mulai tenggelam. Saudara, di dalam keadaan kehidupan yang seperti sekarang ini, di mana kita benar-benar dibuat bingung, saudara. Bayangkan orang yang meninggal dunia itu, sekarang kalau meninggal di rumah, ini kenalan saya di Surabaya nih, kenal dari kecil, akrab sama saya. Belum lama dia kena COVID dan meninggal. Susah untuk memanggil ambulans untuk mengangkat jenazah itu. Anaknya pun, waktu saya masih di Surabaya, anak itu masih kecil. Ya, karena ya saya lebih tua dari anaknya nomor 2 ini. Meninggal juga. Dan waktu mau dikuburkan harus menunggu sampai beberapa hari, 2 hari atau lebih, karena antri, saudara. Berita-berita seperti ini, fakta yang kita lihat ini benar-benar mengacaukan pikiran manusia. Tetapi kita ini adalah umat Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya katakan kita ini adanya di dalam genggaman tangan Tuhan. Jadi walaupun itu badai, gelombang, menerpa, rumput hijau jadi gersang, ya air yang tenang sekarang jadi danau yang penuh dengan gelombang menghempas kehidupan kita ke sana kemari. Asal kita tidak keluar dari genggaman tangan Tuhan, kita itu tetap aman, tetap terpelihara. Yesus berkata tidak ada seorang pun yang bisa merebut orang yang ada di dalam tangan Tuhan. Jadi mau gak mau kita harus berjuang melawan perasaan kita sendiri. Sebab apa? Sebab yang di hadapan kita, seperti apa yang dialami Petrus. Yang di hadapan Petrus itu bukan hanya gelombang, tetapi ada sosok Yesus yang berdiri di situ. Yang sanggup memelihara kehidupan murid-murid yang ada di perahu itu. Dan Petrus juga. Justru di dalam ketakutannya, justru karena fokus Petrus tidak lagi kepada Yesus, tetapi kepada gelombang yang dia lihat, kepada angin yang dia lihat menghempas begitu rupa, maka dia mau hampir tenggelam. Nah, saudara, seringkali kita menganggap bahwa kehadiran Yesus di dalam hidup kita itu saat kita mengalami kehidupan yang berjalan dengan lancar, dengan aman, semuanya tersedia, enggak kaya, enggak apa-apa, tapi semuanya itu kepingin apa bisa beli, kepingin makan apa bisa beli, kepingin pergi kemana bisa. Tapi sekarang semuanya dibatasi. Pemasukan uang yang tadinya mengalir lancar, sekarang tersendat, terhambat. Malah mungkin ada yang macet sama sekali. Jangan sekali-kali berpikir kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan itu terjadi. Penyertaan Tuhan itu benar-benar nyata pada saat hidup itu tidak ada gangguan. Semuanya lancar, ya gangguan sedikit-dikit bolehlah. Tetapi lancar loh, seperti dulu semuanya lancar gitu. Orang yang seperti ini,
akan beranggapan bahwa pada waktu kehidupan yang nyaman itu tiba-tiba berubah menjadi suatu kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Harus kalau mau keluar rumah harus dipikir ini penting apa enggak, harus pakai masker double sekarang. Ya, bahkan sekarang disediakan lagi ada orang-orang, ada perusahaan-perusahaan yang membuat jaket yang khusus untuk masa-masa pandemi itu, jaket terus dipakai tutup di depan wajah kita. Wah, bayangkan saudara, sumuknya kayak apa itu, panas sekali ya. Tapi itu dibuat oleh manusia untuk melindungi. Ya, jangan berpikir kalau hidup ini sudah seperti ini, itu berarti Tuhan tidak menyertai kita. No, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Kita sudah baca tadi kan di dalam Mazmur pasal 23 itu. Ayat 3, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lalu ayat 4-nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Begitu drastis perjalanan itu menurun sampai di lembah. Lembah itu sesuatu yang rendah, yang di dalam, yang menakutkan. Tetapi engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini kita mendapatkan satu kesimpulan, saudara. Pada waktu Daud menulis tentang domba-domba yang dipelihara oleh Tuhan, yang dibaringkan di padang yang berumput hijau, yang dibimbing ke air yang tenang, yang jiwanya disegarkan dan dituntun di jalan yang benar, itu Daud menyebut Tuhan itu memakai kata ganti orang ketiga. Iya. Ya. Memakai kata ganti orang ketiga. Ya, iya. Tetapi waktu Daud menulis tentang pengalamannya saat dia di lembah kekelaman, dia tidak lagi mengatakan iya. Tetapi dia berkata, engkau besertaku. Jadi sekarang waktu di dalam lembah kekelaman, dia bicara langsung dengan Tuhan. Yang di atas itu adalah kesaksian dia. Dia ngomong sama orang-orang yang membaca Mazmurnya ini, termasuk kita. Dia katakan, Tuhan itu gembalaku, ya. Aku tidak akan kekurangan karena Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia bicara kepada kita ini dan dia menyebut Tuhan itu ia sebagai pribadi yang ketiga. Tetapi waktu dia di dalam lembah kekelaman, waktu dia menceritakan bagaimana dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia mengatakan, dia menuliskan ini, seakan-akan dia bicara ini kepada Tuhan. Berarti apa, saudara? Waktu Daud di dalam kesesakan yang luar biasa. Kalau saudara baca kisah Daud itu, berapa kali dia dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh segala macam ya. Tetapi justru di dalam keadaan yang menakutkan, keadaan yang penuh bahaya yang dia alami, dia menjadi lebih akrab dengan Tuhan. Sehingga dia berbicara dengan Tuhan. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, meskipun aku dalam bahaya begini Tuhan, aku gak takut. Sebab engkau menyertai aku. Engkau selalu bersama aku. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Saudara, karena itu bila ada orang yang berpendapat bahwa keadaan yang baik adalah tanda seseorang dikasih oleh Tuhan, dijaga, dipelihara, maka orang yang berpendapat seperti ini, tujuan hidup orang tersebut akan berorientasi kepada kelimpahan, kemudahan, kelancaran, kesehatan, kenyamanan belaka. Pemahaman seperti ini akan menyebabkan orang itu menjadi buta secara rohani. Hidupnya, perjalanan hidupnya timpang, tidak seimbang. Ya. Sehingga tidak bisa mengalami penyertaan Tuhan, karya Tuhan yang utuh dan menyeluruh. Artinya dalam keadaan baik maupun dalam keadaan yang tidak baik, sebenarnya Tuhan itu memelihara. Karya Yesus itu menyeluruh, tidak hanya pada waktu baik. Karena itu mari saudara, mungkin ada di antara saudara yang saat-saat mengalami kesesakan seperti ini. Apalagi dengan adanya
situasi pembatasan seperti ini, lebih sepi lagi dagangnya, lebih susah lagi. Itu akan membuat kita lebih memahami dan merasakan kuasanya, asal kita tetap bahkan menjadi lebih dekat, akrab dengan Tuhan. Saudara, saya pernah berkata seperti ini. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ini, kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, itu tempat kita antara di genggaman tangan Tuhan dan di kaki Tuhan. Ya, di genggaman tangan Tuhan dan di kaki Tuhan, enggak jauh dari situ. Ya. Tidak berontak lalu keluar lari ke padang gurun, tidak. Jadi ada apa saja. Situasi berubah, situasi mencekam. Kita tunduk, kita sujud di kaki Tuhan. Sujudlah, menangis, ceritakan apa yang saudara rasakan kepada Tuhan. Dia mendengar. Ucapkan syukur tetap dalam segala sesuatu. Itu luar biasa nanti hasilnya. Mengapa sih saudara? Kok harus ada ke lembah kekelaman? Kenapa enggak langsung aja lah, enggak usah pakai ada lembah kekelaman? Saudara, pengenalan dan pengalaman akan Allah tidak bisa diperoleh hanya melalui padang yang berumput hijau, air yang tenang, tetapi juga harus didapatkan lewat pengalaman di lembah kekelaman. Jadi dua keadaan ini, ya, ayat 1-3 dan ayat 4 itu harus dikombinasikan supaya pengenalan kita akan Tuhan itu semakin bertumbuh. Ya, pengalaman dengan Allah semakin lengkap kita alami, lebih kaya pengalaman daripada kalau kita hanya mengalami hal-hal yang baik. Atau mungkin sebaliknya, mengalami hal yang buruk terus. Wah, bahaya ini malahan. Tuhan kita itu luar biasa. Dia adalah Bapa yang sempurna. Dia tidak mungkin akan membiarkan umatnya dalam kepanikan, di dalam kesesakan. Contohnya jelas bangsa Israel. Tekanan yang begitu berat menindas orang Israel. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Pengalaman itu harus dialami. Tetapi jalan keluarnya luar biasa. Saudara, kalau sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gembala, sebagai domba gembalaan Tuhan Yesus, kita hanya mengalami hal-hal yang baik. Justru itu menghalangi pertumbuhan iman kita, saudara. Ya, kita menjadi orang Kristen yang manja, segala sesuatu minta diturutin. Ya, kita menjadi orang Kristen yang lemah. Ya, tidak ada otot-otot rohani yang kuat, yang sanggup menahan segala kesulitan yang akan terjadi di dalam dunia ini sebelum Yesus datang kembali. Itu sebabnya biarlah di saat-saat ini kita lebih banyak bersyukur, lebih banyak bersukacita karena Tuhan. Karena eratnya hubungan kita dengan Yesus Kristus. Ya, dalamnya hubungan kita dengan Tuhan Yesus mempelai laki-laki kita itu akan menghasilkan berkat-berkat yang luar biasa. Seringkali kita berpendapat bahwa sebenarnya lembah kekelaman itu ya nggak usah banyak-banyak lah. Saudara lihat, setelah ayat 4, kisah Daud mengenai pengalamannya di lembah kekelaman itu. Apa yang dia alami, bahaya yang mengancam jiwanya berulang-ulang itu. Justru itu menghasilkan
sesuatu yang jauh lebih tinggi, jauh lebih indah, jauh lebih berharga dari hanya rumput yang hijau, air yang tenang, jalan yang benar. Ya kan? Kita lihat di dalam ayat Mazmur 23 ayat 5. Setelah Daud melewati lembah kekelaman dengan tetap menyadari kehadiran Tuhan dan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan, maka ayat 5 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa yang disediakan? Tadinya kan rumput, terus air, ya. Dikatakan, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Loh, air sama minyak nih, minyak urapan. Artinya luar biasa. Pialaku penuh melimpah. Hidupnya penuh dengan urapan Allah, dengan sesuatu yang sangat memberkati. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Ayat 5 kan, menyediakan hidangan bagiku. Jadi hidangan itu bukan rumput, tetapi hidangan yang berkualitas lebih daripada rumput. Kebajikan dan kemurahan belaka, artinya hanya kebajikan dan kemurahan mengikuti dia seumur hidupnya. Dan bukan hanya berjalan di jalan yang benar, tetapi jalan ini, saat jalan ini menurun dalam lembah kekelaman, tetapi dia tetap bersama dengan Tuhan, tidak kehilangan fokus ilahi, tetap memandang kepada Yesus, bahkan jadi lebih akrab dengan Yesus. Maka setelah lewat lembah, dia naik lagi sampai akhirnya dikatakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah itu juga tujuan yang sama yang sedang kita raih ini? Bukankah kita juga berjalan menuju rumah Tuhan untuk diam di sana selama-lamanya, sepanjang-panjang masa? Saudara, pertolongan Tuhan itu ajaib. Tetapi kenapa seringkali kita lewat? Ya, kita dapat pertolongan Tuhan yang kecil-kecil gitu ya. Tapi kenapa tidak ada pertolongan yang spektakuler? Karena kita kehilangan fokus ilahi. Ya. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak berkembang. Pengetahuannya dangkal. Kalau pengetahuan dangkal, maka pengalamannya juga dangkal kan? Seperti itu. Kalau seseorang memiliki pengetahuan yang komplit tentang zaman ini, tentang komputer, tentang teknologi zaman ini, dia tahu segala macam, ya, maka dia juga akan mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh orang-orang yang sekedar cuma bisa chatting lewat WA, bisa telepon, bisa kirim foto, bisa melihat video, bisa cuma hanya bisa memotret, lalu syuting video dengan handphonenya. Cuma itu, ya. Selanjutnya nggak bisa. Nah, itu seperti saya nih, ya. Saat keadaan mengharuskan orang membeli tiket kereta api, kalau pesan tidak langsung berangkat hari itu, harus pakai aplikasi. Nah, saya kalau sudah menggunakan aplikasi itu saya sudah pusing, saudara. Karena selama saya memang males gitu loh belajar begitu. Saya yang penting, ya itu yang saya katakan tadi tuh, saya itu, ya. Yang penting bisa chatting dan sebagainya sebagai itu. Begitu aplikasi, wah saya sudah mulai galau nih. Terus saya katakan, cuma enggak bisa itu seperti dulu enggak bisa Bu, katanya gitu. Kalau ibu berangkat sejam sebelumnya atau 3 jam sebelumnya bisa beli di stasiun. Dulu kan bisa pesan saudara ya begitu. Sekarang harus pakai aplikasi KAI. Ini caranya. Aduh saudara, saya tuh waktu itu saya mau ke Surabaya tuh, waktu itu mama saya sakit. Mau nggak mau toh saya harus belajar. Ya, pernah seperti itu, tapi saya suruh Steffi untuk memesankan. Tapi kali itu saya pikir suruh Steffi terus, ya kalau Steffi ada kesempatan ke rumah saya. Kalau enggak, bagaimana? Saya belajar jadi. Sudah tahu, perginya itu sudah
untuk pergi ke Surabaya sudah dipesankan oleh Steffi, saya tinggal scan saja. Untuk pulangnya, karena waktu itu pulangnya tidak tahu kapan, jadi saya pulang sendiri, saya harus pesan sendiri lewat dengan aplikasi itu. Waduh, gagal terus. Karena apa? Karena saya tidak menguasai. Ya, saya bisa membuka aplikasi, sudah. Saya tahu cara pesanannya, sudah benar. Tetapi saya ini lansia, saya dapat reduksi. Saya lupa, ya, menyentuh bagian reduksi. Terus saya ulangi lagi, ternyata tidak bisa, berkali-kali tidak bisa. Akhirnya saudara, hari itu saya sudah tidak bisa lagi pesan, sudah terlalu banyak salahnya, 15 kali saya pesan. Gara-gara apa? Gara-gara saya tidak tahu kalau pesanan pertama ini gagal, saya harus menunggu sampai pesanan ini kadaluarsa waktunya, itu kurang lebih 7 atau 8 menit. Ya, saya nggak pakai tunggu, saya ulangi lagi. Kapan saya tahu? Setelah kejadian itu berlalu, entah kapan itu saya hari berikutnya atau bagaimana. Sulit kan? Ya. Kalau pengetahuan, pengenalan akan hal-hal seperti itu tidak kita kuasai, maka kita tidak akan mengalami hasil yang bagus. Sehingga bingung banget saya. Ya, di Surabaya mau tanya siapa? Ya, adik saya ada, tetapi mereka ada di mana? Susah. Sampai akhirnya pada waktu itu saya suruh Steffi pesan dari Prokerto untuk saya tiket pulang. Tapi sekarang saya sudah bisa, saya sudah tahu caranya. Begitu juga saudara, kalau kita terus ingin dengan apa yang kita sukai, ya pokoknya segini aja lah, pengetahuan kita akan Tuhan segini aja lah, pengalamanku akan Tuhan segini aja lah, Tuhan tuh baik begini-begini. Lalu pada waktu kita masuk di dalam lembah kekelaman, keadaan dunia seperti ini, kita kehilangan fokus ilahi, maka pengetahuan kita tidak menanjak. Sehingga kemampuan kita untuk menaklukkan hal yang berikutnya terjadi dalam hidup kita, itu tidak ada kemampuan. Akhirnya bingung, gelisah, dan hampir tenggelam. Sebab itu saudara, apapun yang terjadi di dunia ini, ingat Tuhan kita itu Tuhan yang maha kuasa. Lembah kekelaman pun sanggup diatasinya. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian di dalam lembah kekelaman, kegelapan, sesak napas. Karena gelap orang bisa sesak napas, ya. Gambarannya seperti itu. Tetapi Tuhan itu selalu menyediakan pertolongan yang ajaib. Asal mata kita tertuju kepada Tuhan. Luar biasa. Ayo, enggak perlu gelisah, enggak perlu takut. Hati kita harus penuh dengan ucapan syukur. Hati kita harus bersuka cita. Sebab walaupun lewat lembah kekelaman, setelah itu Tuhan menyediakan hidangan yang lebih dari waktu-waktu yang lalu. Kita menanjak, ya, posisi kita lebih tinggi lagi. Kita menikmati berkat Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Saudara, berkat itu, kalau dengar berkat, jangan hanya diartikan berkat jasmani. Kehadiran Tuhan di dalam hidup kita itu yang penting. Pengenalan kita yang bertumbuh itu yang lebih penting, karena itu yang akan menyebabkan kita mampu meraih berkat-berkat yang selama ini belum pernah kita raih. Ya, karena itu lembah kekelaman memang harus kita lewati. Tapi bagi orang yang fokusnya tetap terhadap Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang menikmati pertolongan Tuhan itu sampai kepada saatnya kita diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan memberkati kita semua. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu,
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Tolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Tolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur. Sungguh hati kami bersukacita karena Engkau adalah Allah yang begitu dahsyat. Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kami. Hanya saja kami seringkali mempertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kami alami. Kami tidak berpikir, kami tidak menginginkan sesuatu yang lebih luar biasa. Pengenalan kami akan Tuhan itu harus bertambah, harus bertumbuh. Seringkali kami mandek, berhenti. Kami tidak mau maju lagi, sehingga pada saat kehidupan ini berubah, kami kehilangan fokus ilahi. Kami hanya berfokus kepada hal-hal jasmani. Ampuni kami Bapa. Kami percaya setelah kami menerima firman Tuhan ini, hati kami menjadi sesuatu atau mengalami sesuatu yang baru, yang menyebabkan kami memiliki pengertian yang baru. Kami harus tetap memandang ke depan kepada Yesus, walaupun di lembah kekelaman, karena Engkau selalu ada untuk menghibur, memberi kekuatan, menuntun kami sampai akhirnya kami tinggal di rumah Tuhan sepanjang masa. Kuatkan jemaat Tuhan, mereka yang saat ini mungkin mengalami kesulitan dalam hidup mereka sehari-hari. Mereka yang gelisah, takut akan keadaan yang begitu menakutkan, akan tayangan-tayangan atau segala sesuatu informasi yang diterima yang begitu mengerikan, bencana alam yang terjadi di mana-mana juga. Tolonglah Roh Kudus memberi kekuatan, dan firman Tuhan itu meneguhkan hati kami semua, supaya kami tetap memandang kepada Yesus, dan pertolongan ajaib dari Tuhan itu kami rasakan. Kami menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan, dan kami tidak bisa dipisahkan. Yesus di dalam kami di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan menyampaikan pengumuman. Kita berdoa
supaya minggu yang akan datang kita sudah bisa lagi melakukan ibadah on-site, artinya tatap muka di tempat di sini. Ya, mari kita berdoa terus untuk bangsa kita. Kita berdoa terus untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan para pejabat, mereka yang bertanggung jawab atas keadaan bangsa ini. Kita berdoa untuk rakyat Indonesia supaya Tuhan tenangkan, tidak panik dan sebagainya. Dan kita harus percaya dalam keadaan seperti ini Tuhan pasti turut campur dalam kehidupan setiap orang, dalam kehidupan bangsa kita. Ya, saudara, yang berulang tahun di minggu ini adalah tanggal 19 Juli Ibu Hana Haryanti. Tanggal 21 Juli Saudari Eliada Herwianti dan Saudara Stanley. Ya. Kita berdoa untuk mereka yang berulang tahun supaya Tuhan memberkati mereka. Saya kira tidak ada pengumuman lain. Persembahan-persembahan yang saudara berikan setiap ibadah, saudara bisa transfer ke Bank Sinarmas yang nomor rekeningnya ada di grup House of Blessing. Atau kalau sudah kesulitan transfer, saudara simpan saja. Saudara masukkan di dalam amplop, ya, saudara kumpulkan. Nanti waktu kita datang beribadah di sini, saudara bisa masukkan semua itu ke peti-peti yang disediakan. Semua korban-korban saudara itu untuk kemuliaan Tuhan, ya, untuk biaya operasional gereja ini juga. Iuran 2.000-an per hari untuk pengembangan untuk apa yang diperlukan di gereja ini masih tetap terbuka untuk kita berkorban. Ya, kita saling gotong royong untuk memelihara apa yang Tuhan karuniakan kepada kita ini. Ya, juga persembahan perpuluhan, biarlah kita belajar untuk taat akan firman Tuhan. Saya kira tidak ada pengumuman lain. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapa di surga, kami bersyukur karena ibadah ini sudah selesai oleh pimpinan Tuhan, dan kami percaya ada berkat luar biasa yang Tuhan sediakan lewat ibadah kami hari ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang telah kami sebutkan namanya yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan. Kami bersyukur kalau mereka ada sampai hari ini, itu adalah kemurahan dan kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan saat ini kami mohon tangan Tuhan memberikan berkat kepada mereka, memberikan kepada mereka panjang umur, dan di dalam kehidupan mereka menikmati kasih setia Tuhan. Hidup rohani mereka bertumbuh, iman mereka semakin kuat, pengharapan mereka semakin dalam, dan kasih mereka kepada Tuhan semakin
yakin luar biasa, tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Itu yang kami mohonkan, sehingga kehidupan jasmani mereka sehari-hari pun diberkati. Tuhan menyertai mereka. Tuhan membuat mereka itu menjadi kesaksian yang memberkati lain orang. Kesaksian atas kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan turunkan anugerah belas kasihan-Mu kepada bangsa kami, supaya kami lepas dari virus COVID-19 yang menakutkan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, entah saudara-saudara kami umat Tuhan di gereja ini maupun di gereja-gereja yang lain, bahkan semua yang sedang menderita akibat serangan COVID-19 ini. Tuhan, Engkau tolong, Engkau jamah, Engkau kuatkan mereka supaya mereka menjaga hati dan pikiran mereka untuk selalu fokus kepada Tuhan, karena dari situlah letaknya keajaiban atau mujizat kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Tuhan, Engkau cukupkan kehidupan mereka yang dalam kekurangan. Pakailah kami yang ada di sini Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami yang dalam kesulitan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara kami di pusat sampai di daerah. Tuhan, mereka yang harus menangani pandemi ini, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, perlindungan dari Tuhan, supaya mereka dengan hikmat dan tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan dapat menyelenggarakan atau melakukan tugas mereka dengan baik. Dan bangsa Indonesia diberkati lewat pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kembali kepada kegiatan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan kami pun tidak mau lepas dari Tuhan. Hidup kami serahkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Mari saudara, kita akan menerima berkat dari Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya berkat-berkat rohani turun atas kehidupan saudara semua. Dan kehidupan yang melimpah dengan berkat rohani itu terus akan mengalir sampai kehidupan jasmani kita pun tidak kurang-kurang diberkati oleh Tuhan. Segala hikmat, kekuatan, kesehatan diberikan kepada Tuhan. Bahkan segala yang baik yang Tuhan janjikan untuk setiap orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, itu akan kami rasakan. Terimalah berkat ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.